Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga dilancarkan rezeki dan semoga sukses selalu. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini saya akan coba memanfaatkan dari sebuah komponen elektronik yang sangat mudah sekali didapat di beberapa toko ataupun di penjual komponen elektronik, dan harganya sangat terjangkau sekali di sekitaran mungkin 1.000 sampai 2.000 rupiah. Dan di sini adalah sebuah sun resistor, di mana alat ini berfungsi untuk mengalihkan arus, memberi beban dari sebuah komponen atau bagian dari sebuah aki yang sering digunakan oleh beberapa alat cas yang ada di pasaran. Dan di sini kebetulan untuk saya dapatkan yang 5 watt 0,22 ohm, jadi sangat kecil nilainya. Dan untuk arus yang dihasilkan juga sangat besar sekali. Jadi di sini nilainya 0,22 dan arus yang dihasilkan mungkin sekitaran 20 ampere lebih. Jadi saat dipasang mungkin akan memberi beban mengalihkan arus yang cukup besar sekali dari sebuah arus DC, katakanlah aki, dimana untuk arus mengalir dari positif ke negatif, oke, dalam posisi seperti ini maupun posisi seperti ini. Posisi terbalik seperti ini bisa mengalihkan arus kedua arah. Oke teman, dan langsung saja di sini sudah saya siapkan sebuah aki 12 volt. Untuk aki ini sudah tidak terpakai lagi dan tentunya sudah tidak digunakan lagi. Ini saya dapatkan dari kemarin tukar tambah di pengepul barang. Jadi di sini saya pilih sebuah aki yang kondisinya, bentuk fisiknya yang pertama seperti ini, lurus. Oke, seperti ini lurus, tidak ada gelombang sama sekali. Kemudian saya gerakkan seperti ini. Oke, juga tidak ada suara di dalamnya. Kanan kirinya juga masih lurus. Dan untuk aki ini ada beberapa keterangan pada bagian atasnya sini, 12,4 volt. Baterai ini harus dilakukan penyetruman kembali. Dan untuk aki ini GTZ 6V. Untuk yang warna hijau ini biasanya bawaan dari motor atau asli dari motor yang baru. Ini mungkin sudah 3 tahun lebih atau mungkin 5 tahun. Ini untuk aki biasanya normalnya itu di atas, kalau standarnya itu di 2 tahunan. Aki itu masih dalam kondisi masih normal, atau kondisi aki untuk aki kering seperti ini biasanya itu sampai 2 tahun lebih. Oke, ini sudah maksimal atau sudah bagus kondisinya. Jadi untuk aki itu biasanya sekitaran 2 tahun. Jika lebih ini dalam kondisi akinya performanya atau akinya dalam kondisi baik atau masih besar arusnya. Ini biasanya dilakukan pada sebuah motor yang sering dipakai. Jadi semakin sering digunakan motornya, maka kondisi aki akan semakin baik di dalam pelajarnya. Oke teman, dan untuk di sini saya akan coba cek dari aki ini. Untuk yang pertama saya siapkan sebuah volt digital seperti ini. Oke, volt digital saya cek dari voltasenya apakah 12,4 volt sesuai yang ada di sini. Apakah 12,4 volt? Untuk di sini sekitaran 10,36, 10,36, dan
Di sini saya akan coba cek atau saya tes beri beban dari aki ini. Kalau aki ini sudah tidak bisa digunakan lagi, oke, sebentar bos. Oke, saya posisikan seperti ini. Oke, langsung ke 0 volt, jadi tidak ada arus sama sekali. Diberi beban arus atau diberi beban shunt resistor 0,22 ohm, ini langsung ke 0 volt, dimana saat diberi beban seperti ini arus yang dihasilkan atau yang mengalir sekitaran besar sekali 20 ampere. Jadi saat digunakan untuk kelistrikan motor ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan sebuah lampu LED seperti ini. Lampu LED yang ada di toko elektronik yang biasa digunakan untuk lampu penerangan. Ini arus yang dihasilkan juga cukup kecil, mungkin di sekitaran 100 mA. Ini bisa mengalirkan arus. Dan untuk lampu LED ini digunakan biasanya pada aki 12 volt. Ini di jajar 3. Setiap LED ini biasanya terdapat atau menghasilkan voltase jika dinyalakan. Setiap LED-nya ini sekitaran mungkin 3 volt. Jadi di seri menjadi 3, kemudian diberi resistor di dalamnya sini agar bisa digunakan untuk lampu 12 volt dan tentunya awet dan tahan lama digunakan. Dan untuk lampu LED seperti ini ada pendinginan. Lampu LED seperti ini. Karena untuk lampu LED ini sama prinsipnya dari sebuah diode. Sama prinsipnya dari sebuah diode seperti ini. Diode yang sangat kecil sekali. Di sini untuk diodenya 2 ampere, mungkin agak kecil. Ini sama prinsipnya. Jadi untuk lampu LED ini hanya bisa mengalirkan arus ke satu arah saja. Dari kutub positif ke negatif, dan jika dipasang terbalik ini tidak akan menyala atau lampu LED-nya ini tidak akan hidup. Seperti ini. Dan untuk beberapa diode, mungkin ada banyak jenisnya dan bentuk fisiknya. Jadi untuk diode yang 2 ampere ini mungkin agak kecil, dan diode yang lebih besar atau 6 ampere ini agak besar. Sesuai dengan kapasitasnya, semakin besar bentuk fisiknya maka akan semakin besar arus yang dialirkannya. Dan untuk pemasangan dari sebuah diode pada rangkaian elektronik pada saat dipasang pada komponen, seperti ini posisinya. Jadi arus mengalir dari kutub positif melalui bagian yang polos hitam ini ke bagian yang strip putih. Jadi mengalirkan ke satu arah, tidak bisa mengalirkan ke arah sebaliknya. Atau dari putih ini diberi arus positif ke negatif, ini tidak bisa mengalirkan arus seperti ini. Dan jika dirangkai atau dipasang pada sebuah rangkaian sebuah rangkaian AC seperti trafo maupun jaringan PLN atau spool atau sumber AC, di sini saat diberi tegangan AC, maka di bagian yang strip putih ini akan menghasilkan positif. Dan jika di bagian sini diberi tegangan AC, maka di bagian output yang warna hitam ini akan menghasilkan negatif. Seperti ini sesuai dengan arus DC, di mana ada kutub positif, kutub positif dan negatif, dan arus mengalir dari bagian positif sini ke arus negatif, ke kutub negatif. Teman, dan di sini untuk aki ini ada juga beberapa metode pengisian yang bisa dilakukan.
Oke, di sini 0,5 ampere, normalnya 5 sampai 10 jam dan pengisian cepatnya 5 ampere 30 menit. Oke, dan di sini saya akan coba tes pakai lampu LED ini apakah bisa menyala. Ini bagian positifnya dan di sini negatifnya. Oke, bisa menyala. Dan untuk voltasenya tadi, oke, sebentar bos, 10,52, 10,5. Oke, bisa menyala. Dan arus yang sangat kecil ini bisa menurunkan voltase dari sebuah aki. Jadi aki ini arusnya sangat kecil sekali. Oke. Diberi beban lampu LED ini menghasilkan voltase 0, oke, naik 10 volt, naik seperti ini. Dan saya coba posisi terbalik seperti ini, apakah bisa menyala. Tidak menyala sama sekali. Oke, setelah diberi beban seperti ini pakai lampu LED, ini voltasenya langsung ke 12,4 volt. Oke, jadi di dalamnya ini tidak stabil dan saya akan coba lakukan beberapa perbaikan bahwa ini benar-benar mati total dan tidak bisa digunakan lagi, terutama untuk kelistrikan motor. Walaupun untuk menyalakan sebuah lampu rating ini tidak bisa. Jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, bisa mencoba trik yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya siapkan plat tipis seperti ini. Saya buka di bagian sini, bos. Di bagian sini. Ini kunci plastiknya di sini untuk aki yang GS seperti ini. Oke, teman, untuk yang GS yang warna hijau seperti ini bawaan motor. Ini biasanya untuk kondisi aki ini saya pilih karena untuk kualitas akinya sangat bagus sekali, tahan lama. Oke, sampai mungkin 5 tahun lebih ini bisa bertahan, digunakan untuk starter motor dengan arus yang besar. Oke, sudah saya bongkar seperti ini. Oke, belum pernah dibuka dari sebelumnya. Di sini saya akan buka dari oke, dari karet valve-nya atau karet seal-nya. Ini adalah pengaman atau otomatis karet ini. Ini juga sangat penting sekali. Jika setelah dibuka seperti ini, oke, sebaiknya dipasang kembali. Oke, berjumlah 6 dan di sini berfungsi untuk menahan atau agar udara di ruangan ini tidak bisa masuk ke bagian dalam lubangnya. Oke, tidak masuk ke dalam lubangnya, udara oksigen yang ada di ruangan tidak masuk ke dalam pelajar akinya yang bisa bereaksi dan menimbulkan warna putih pada pelajarnya atau terjadi sulfur secara alami. Jadi di sini dibutuhkan sebuah penutup seperti ini. Jadi penutup karet ini juga sangat penting dan fungsinya juga unik sekali atau menarik sekali. Jadi saat dilakukan pengisian atau pemberian voltase pada bagian plus aki ini sekitaran 14,5 volt, maka akan terjadi kenaikan tekanan di dalam setiap lubangnya ini ke 6 lubangnya, sehingga udara mengalir dari sela-sela di bagian sini, di samping-samping bagian sini. Oke, di samping-samping bagian sini. Dan setelah saat tidak digunakan atau motor kita standby semalaman, ini akan menutup otomatis dan udara luar tidak bisa masuk ke dalam lubangnya sini. Oke, seperti ini. Karena di bagian penutupnya sini juga ada filter. Oke,
ini saringan agar tidak keluar cairan akinya. Mungkin ada udara ataupun debu yang masuk, ini disaring lewat sini. Oke, seperti ini untuk aki kering. Oke, ini filter atau lubang yang dua kecil-kecil seperti ini juga sangat penting sekali, tidak boleh sampai tersumbat. Oke, karena jika tersumbat ini akan terjadi tekanan yang besar di dalam lubang plat sel akinya yang bisa menyebabkan terjadinya tekanan yang besar. Ini akan mempengaruhi dari plat sel yang ada di dalamnya. Teman, dan di sini saya akan posisikan terbalik dari aki ini, apakah benar-benar tidak ada cairannya. Karena ini mungkin digunakan sudah sangat lama sekali, jadi di sini saya coba untuk menambahkan sebuah cairan. Saya gunakan cairan yang warna biru yang biasa atau air aki yang biasa. Saya taruh di botol seperti ini. Saya kasih ballpoint. Dari sedotan tinta ballpoint. Ini saya buktikan bahwa di sini tidak ada strumnya atau airnya, ini masih murni, tidak ada reaksi sama sekali. Jika terkena lantai seperti ini biasanya berwarna putih atau beruap. Teman, dan untuk selanjutnya saya pasang dari apunya lagi. Berapa voltasenya? 10,4. Naik turun. Saya tambahkan ke lubang pertama seperti ini. Untuk tahap awal perbaikan ini saya tambahkan agak banyak sekali airnya. Ini. Untuk lubang keempat ini 10,4 volt. Lubang kelima 10,4 volt tetap 10,4 volt. 10,39 nurun. Kemudian lubang ke-6 tetap 10,38. Menurun. Teman, dan di sini saya akan coba tes pakai lampu LED tadi sekitaran 8 volt. Setelah dites pakai beban lampu LED yang sangat kecil sekali arusnya, ini saya coba tes lagi. Coba tes lagi. Sudah 9 volt. Saya coba pakai sun resistor. Tadi 0 volt. Ini saya coba pakai sun resistor. Sun resistor. Coba lagi pakai lampu LED. Oke teman,
Di sini sudah mulai terang lampu LED-nya, dan di sini sudah 12 volt. Oke, sudah bisa naik dari arusnya, karena di sini saat diberi beban lampu LED ini voltasenya sudah 12 volt, tadi cuma 8 volt. Oke. Ini sudah ada arusnya dan masih kecil sekali. Saat diberi beban arus dengan sunrestor 0,22 ohm sekitaran 20 ampere, ini langsung ke 0 volt. Oke, guys. Oke, masih ada reaksi. Oke, teman, dan untuk selanjutnya di sini akan saya lanjutkan untuk proses perbaikan aki ini, bagaimana prosesnya. Oke, teman, setelah saya lakukan tes beban menggunakan sunrestor dan untuk voltasenya sudah 12,36. Oke, dan di sini saya akan coba gunakan sebuah alat perbaikan menggunakan trafo 5 ampere. Oke, yang CT. Oke. Di sini untuk trafonya CT 5 ampere. Oke, ada bagian CT ke kabel warna biru. Kemudian di sini ada pin atau bagian yang 18 dan 18, saya kasih 2 buah diode strip putih menghadap keluar menghasilkan positif, dan kabel putih seperti ini bagian sini. Dan saya siapkan juga sebuah kiprok motor yang ori, bawaan motor. Oke, bawaan motor yang ori seperti ini. Oke, bukan yang agak terang seperti ini, yang ori agak gelap, hijau agak gelap. Oke, untuk regulator atau kiprok ini biasa ada pada sebuah sistem pengisian di motor, karena fungsinya sama, merubah arus AC dari spool pengisian atau dari trafo, kemudian dirubah arus DC agar bisa masuk ke dalam aki. Oke, masuk ke dalam aki agar bisa diterima arusnya ke aki, karena di aki ini arus DC ada kutub positif dan negatifnya. Jadi di sini dibutuhkan sebuah regulator atau kiprok, di mana untuk regulator atau kiprok ini ada beberapa pin yang saya gunakan. Di bagian kiri atas ini adalah negatif, di bagian kanan bawah ini adalah positif, dan di bagian kanan atas adalah input yang dari kabel warna putih dari trafonya. Oke, dan di sini untuk jalur kiri bawah ini adalah lampu. Di sini tidak digunakan. Oke, karena di sini untuk kiprok ini biasanya saya dapatkan yang bekas atau tidak terpakai, dimana untuk kiprok ini mengalami masalah pada lampu utamanya itu sering putus, tetapi arus pengisian dari aki ini masih normal. Jadi di sini saya manfaatkan untuk sebuah alat pengecasan atau perbaikan aki. Dan untuk beberapa bagian dari rangkaian ini ada pada alat cas yang saya gunakan seperti ini. Menggunakan kiprok motor ada beberapa indikator ampere, indikator lampu LED. Oke, tes beban menggunakan lampu motor yang Vixen atau punyanya yang besar ini. Oke, dua buah filamen, 2 buah titik ini saya nyalakan semua, menghasilkan beban sekitaran 3,5 ampere. Ada beberapa tombol di sini, tombol atau saklar untuk menaikkan voltase pengisian dari 14,5 volt menjadi 15,5 volt, dan di bagian sini adalah saklar dari lampunya sini, lampu beban, dan di sini saklar ke AC-nya atau ke PLN-nya. Untuk rangkaian ini teman-teman bisa tonton di video lama saya yang untuk videonya berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini sudah lengkap di sana. Oke, teman, dan di sini saya akan coba lakukan perbaikan aki ini, bagaimana prosesnya.
Dan jika pada cas yang saya gunakan ini atau saya buat ini ada beberapa indikator lampu LED yang akan menyala saat dilakukan pengecasan. Kebetulan untuk yang saya lakukan ini adalah proses perbaikan aki, dimana untuk aki yang saya gunakan adalah aki 3,5H. Sedang melakukan proses perbaikan. Untuk aki ini sama kasusnya, voltasenya bagus tetapi arus yang dikeluarkan kecil, jadi saat diberi beban itu cuman sekitaran sama tadi, cuman bisa menyalakan lampu LED. Dan di sini ada beberapa bagian yang saya lakukan perbaikan supaya arusnya bisa normal kembali dan tentunya bisa untuk digunakan dengan arus besar. Dan untuk kondisi di dalamnya seperti ini. Oke, kondisi aki ini aki ori bawaan motor punyanya Yuasa, dan di sini ada beberapa bagian di lubangnya sini. Oke, ini ada yang lubang masih berwarna putih seperti ini. Di dua lubang ini berwarna putih. Jadi diperlukan sebuah perbaikan dari sebuah aki supaya hasilnya lebih maksimal. Di sini saya lakukan proses ini sekitaran 24 jam. 24 jam nonstop menggunakan cas aki tanpa dilepas. Ini aman, tanpa masalah, tidak terjadi overcharge atau pengecasan yang melebihi batas di voltasenya di 14,5 volt sampai 15,5 volt. Dan ada beberapa bagian di sini. Ini saya tambahkan sebuah komponen elektronik lain untuk bisa menghasilkan arus yang lebih besar dengan bantuan alat ini, yaitu sebuah kumparan di bagian sini. Oke, kumparan, kemudian beberapa IC waktu, IC 555 dan di sini MOSFET. Untuk alat ini adalah desulfator, di mana fungsi atau cara kerjanya adalah induksi. Jadi saat positif dari kabel positif aki ini masuk ke sini, masuk ke kumparan. Oke, masuk ke kumparan, dan di kumparan ini ada lilitan kawat. Oke, lilitan kawat sekitaran 0,3, kemudian rapat sekali. Dan kemudian terjadi induksi karena di sini diatur oleh IC waktu. Jadi di sini timbul medan magnet menimbulkan induksi, menaikkan voltase input dari positif aki ini 12 volt. Nanti karena ada induksi di switching oleh MOSFET 44 RF 44 ZL. Oke, nanti akan naik voltasenya di sekitaran 30 volt. Oke, tetapi arusnya kecil sekali, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki, dan di sini terjadi pembersihan dari sulfur yang kerak berwarna putih seperti ini. Oke, supaya nanti arus yang masuk ke dalam plat sel akinya ini bisa semuanya, karena untuk sulfur ini bisa menghalangi arus yang masuk itu sulit sekali atau sering ngedrop. Ini bisa dengan bantuan desulfator ini merontokkan dari sulfur atau kerak di dalam plat sel akinya supaya nanti bersih, dan tentunya arusnya itu bisa tersimpan dengan bagus atau besar. Dan nanti saat dipasang desulfator dan sambil dicas menggunakan cas kiprok motor, maka sel yang berwarna putih ini akan menjadi abu-abu. Ini adalah ciri-ciri untuk aki yang normal, dan saat dicas seperti ini tidak mengalami kenaikan suhu. Di sini masih suhu ruangan. Oke teman, dan di sini saya akan lepas dari alat casnya sini. Oke, saya lepas dulu yang sini. Dan untuk desulfator ini dibiarkan seperti ini. Nanti kalau sudah
turun voltasenya sekitaran 11 volt. Ini dicas lagi berulang-ulang sampai kondisinya itu normal. Ini biasa saya lakukan sekitaran 3-4 kali. Ini terbukti bisa mengatasi masalah pada sebuah aki yang tentunya arusnya kecil dan bisa kembali normal dengan syarat di sini tidak kembung akinya. Oke teman, untuk proses selanjutnya di sini saya akan coba lakukan pemasangan jepit aki pada aki yang sebelah sini. Oke, ini kabelnya. Dan di sini ada LED warna tadi warna hijau, warna merah, hijau dan biru. Dimana untuk warna merah ini 12 volt, kemudian hijau pengecasan di 14,5 volt, dan yang warna biru ini jika kondisi aki itu tidak bisa arus masuk ke dalam positifnya sini atau bagian plat sel akinya di bagian sini, karena untuk aki 12 volt seperti ini dipasang secara seri atau bersambungan dari kutub positif, oke, lanjut sampai finish di kutub negatif. Jadi jika ada masalah pada aki ini, katakanlah selnya itu putus, maka arus tidak bisa masuk ke dalam kutub positif ini dan voltase aki, voltase pengecasan menjadi 17 volt dan LED biru ini yang akan menyala. Oke, saya coba on kan. Oke, seperti ini, menyala seperti ini. Jika kondisi arus tidak bisa masuk ke dalam aki yang akan kita lakukan perbaikan, ya, aki shock tadi atau aki rusak, saya coba pasang posisinya seperti ini, pakai bisa masuk. Oke, dan untuk voltasenya di sini 15, oke, terus menurun 15, 14,9. Di sini ada indikator lampu LED-nya mulai berkedip-kedip, ada tanda-tanda arus mulai masuk. Oke, arus mulai masuk atau selnya itu tersambung, dan voltase akinya seperti ini 14,97, naik turun. Oke, naik turun. Oke teman, di sini saya akan coba lakukan pengetesan untuk merangsang supaya sel di dalamnya ini menyambung dan arus pengisiannya sudah agar bisa masuk. Oke, saya lakukan pengetesan. Oke, di sini 6 volt, lampu LED-nya sudah menyala. Tadi tidak menyala sama sekali. Oke, seperti ini. Terus naik, voltasenya terus naik. Lampu LED-nya lebih terang. Oke, lampu LED-nya lebih terang. Oke, seperti ini. Oke, saya off-kan dulu. Oke, ini voltasenya 12 volt. Oke, mantap. Oke, saya on-kan lagi. Oke, langsung ke kadang naik kadang turun. Oke, voltasenya kadang naik kadang turun. Oke, ini kurang lama untuk prosesnya. Saya coba tes lagi. Oke, nyala. Saya biarkan sampai benar-benar lebih terang dan lebih kuat. Oke, saya coba lagi. Oke, 11 volt teman. Oke, langsung 11 volt dan nyalanya lampunya terang sekali teman. Oke, seperti ini. Oke, bos. 11 volt. Oke, ini sudah terang sekali. Dari sebelumnya redup bahkan mati total. Oke, on. Arus sudah mulai masuk, voltase 12,9. Oke, arusnya sudah masuk. Ini sudah 4 ampere masuknya. Oke, dan LED birunya juga sudah tidak menyala lagi. Oke, seperti ini arusnya masuk. Dan sekarang voltasenya 13,87
nanti di posisi normalnya ini 14,5 volt. Oke, voltasenya naik dan arusnya nanti mendekati 0 karena di sini di sini masih 4 ampere terus menurun 4 2. Oke, sekitar 3,5 ampere terus menurun. Oke, voltase akinya di sini 14,4. Oke, ini voltase akinya sudah penuh tetapi arusnya kurang. Jadi di sini arus pengisian masih besar atau arus pengisiannya masih di 3 ampere. Oke teman, jadi di sini saya melihat dari prosesnya. Jadi walaupun di sini voltasenya 14,5 volt, ini katakanlah sudah mentok full otomatis berhenti, tetapi karena arusnya masih kosong, di sini ampernya masih tinggi atau arus pengisiannya masih besar. Oke. Nanti jika sudah penuh, voltase tetap, arus pengisiannya mendekati 0 atau sekitaran 100 mA. Ini sudah 3 ampere. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman yang ingin memperbaiki sebuah aki, bisa membuat alat pengecasan dari cas kiprok motor seperti ini. Oke, dengan proses yang sangat menarik sekali, bisa teman-teman coba. Terima kasih, salam otomotif, salam kreatif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.